Halo semuanya, kembali lagi di sini di Firby TV bersama saya Bobi Gali. Kali ini kita sudah bersama dengan pengusaha yaitu Pak Riki. Halo Pak Riki. Ya, halo. Apa kabar Pak? Baik sehat. Pak Riki, bisa cerita ke kita nggak sih Pak Riki itu siapa dan usahanya di bidang apa Pak? Ya, halo semua, saya Riki. Saya pengusaha di bidang jam tangan anak-anak. Biasanya di marketplace, di online shop gitu. Usaha udah lumayan lama sih, kita udah hampir belasan tahun lah. Pak Riki, kan kemarin daftarin jam tangan ya Pak? Ya, Kalau betul. boleh tahu nama jam tangannya apa Pak? Bentuk nama jam tangannya kita namanya Zapix. Zapix. Dan kemarin Bapak udah daftarin mereknya, betul ya Pak? Ya, betul. Nah, kan daftar mereknya di kami nih. Bisa cerita ke kita nggak sih Pak? Kenapa nama jam tangan Bapak Zapix? Oke. Untuk namanya sebenarnya kita ada bikin nama tokonya itu Sona Anak Pintar sebenarnya. Jadi itu sebenarnya namanya Zap dulu kita bikin. Nah dari situ kita brainstorm kira-kira jamnya apa nih yang cocok buat anak-anak. Karena nama toko kita Zap, kita jadinya Zapix. Pix-nya itu experience dari si anak-anak ini gitu. Pak, ini mereknya kan bagus banget ya, Zapix. Terinspirasinya dari apa Pak? Tiba-tiba, wah kayaknya nih bagus nih. Gitu. Kalau inspirasinya kita pertama itu punya toko namanya Zap, itu Zona Anak Pintar. Nah dari situ sebenarnya kita kepikiran bahwa Zap ini itu identik dengan game ya, game anak-anak bermain game. Itu ada Zap. Jadi Zap itu istilahnya cepat gitu. Jadi karena anak-anak itu suka yang bermain yang cepat juga. Nah dari situlah cukup catchy, kita ambil nama Zap-nya itu dan kemudian terjadilah kita branding Zapix. Pix-nya itu sebenarnya untuk pas lah, biar panjang dan catchy aja sih jadinya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, kenapa tiba-tiba Bapak pengen daftarin mereknya? Untuk kenapa kita paten ini, karena kita pertama mau protect nama brand ini, karena saya melihat untuk brand ini itu mempunyai masa umur yang panjang. Jadi untuk salah satu solusinya kita harus paten, punya terjamin bahwa ini merek punya kita. Kemudian brand tersebut itu produksi dari kami sendiri, tentunya kualitas akan kami jaga. Dan untuk pencegahan barang-barang palsu atau orang-orang yang ingin menggunakan merek dari kami tersebut. Riki, kan aku lihat di depan kita ini jam tangan anak-anaknya bagus-bagus banget nih Pak. Bisa cerita ke kita nggak Pak? Ini jam tangannya apa aja sih Pak? Tipenya silakan Pak. Oke. Untuk di sini sebenarnya kurang lebih jamnya bakal sama. Jamnya digital basicnya. Cuma yang membedakan adalah model-modelnya dia tuh unik. Nah, kalau di sini kita lihat yang paling atas itu dia modelnya tuh kayak kucing. Nah, ini tuh nggak ada di pasaran yang lainnya, ini tuh unik banget. Nah, sedangkan kalau yang ini dia lebih ke army modelannya. Jadi untuk lebih ke anak-anak cowok ya, anak-anak cowok yang suka olahraga, sport, rasanya itu ini cocok gitu. Tapi kita punya juga banyak model lainnya. Itu ada juga yang hitam, yang warna hitam atau warna lainnya. Itu lebih tergantung selera gitu. Jadi kita banyak menyesuaikan sih untuk selera anak-anak. Pak Riki, kan aku lihat kalau misalnya anak-anak, pertama kali dilihat anak adalah bentuk, bener nggak Pak? Desainnya. Betul. Nah ini desainnya Bapak buat desain sendiri atau gimana Pak? Ini desain kita memang minta khusus modelnya untuk anak-anak yang menarik dan lucu, terutama dari warnanya sendiri pun dia lebih ada colorfulnya gitu. Gitu. Nah yang membedakan jam tangan Bapak sama yang ada di market apa nih? Kan biasanya suka ada kelebihan ya Pak? Oh iya. Nah coba dijelasin Pak. Oke. Kalau jam tangan ini tuh kami pasti yakin adalah jam tangan yang bisa dibawa berenang anak-anak. Itu masih bisa. Kemudian kita punya motif yang unik, modelnya lucu, kemudian warnanya pun colorful. Dan terutama dipakai untuk anak-anak, dia punya talinya itu udah aman banget dan nggak bakal gatel-gatel gitu. Dan nggak berbau juga. Gitu sih. Wah berarti ini jaminan bisa tahan lama dong ya Pak? Iya, tahan lama. Pak kalau misalnya baterainya habis, sebenarnya apa solusi Bapak? Maksudnya apaan diganti atau bisa gimana Pak? Kita bisa ganti baterainya, nggak ada masalah. Kan jam tangan ini bagus ya Pak? Kalau Yes. boleh tahu nih Pak, gimana Bapak ini mengenai harga Pak? Nentuin harga market di pasar. Soalnya kan kalau misalnya punya merek, Bapak bisa nentuin harga sendiri. Iya, betul. Silakan Pak. Oke. Untuk harga kita sebenarnya karena ini anak-anak, kita nggak mau terlalu
mahal ya, karena di kondisi seperti ini kalau yang mahal-mahal itu pastinya akan lebih pelan untuk penjualan. Nah, kita harganya tuh di bawah 100.000. Di bawah 100.000? Di bawah 100.000. Wah, murah juga ya Pak. Iya. Belum lagi kalau ada promo, bener nggak Pak? Yes, betul banget. Nah, kan aku lihat penjualan Bapak, kalau aku lihat kebanyakan di online ya, bener nggak sih Pak? Iya, betul. Tapi selain di online, kita juga ada di daerah-daerah, ada kita rekan kerjasama juga. Oh gitu, oke. Nah sekarang kita bahas yang online-nya dulu. Bapak sekarang aktivitas jualan online-nya di mana aja Pak? Untuk kita jualan ada di TikTok, ada di Shopee, Tokopedia, cukup lengkap sih. Wah lengkap. Iya. Gimana sekarang perkembangan jualan online Pak? Masih bagus nggak? Untuk online masih tetap bagus, walaupun dengan ada signifikan kenaikan ya, tapi tetap penjualan tetap bagus. Bagus ya Pak. Nah yang ditunggu banyak di rumah adalah tips nih Pak. Oke. Pada saat jualan online kan kadang-kadang nggak naik mulu, untung mulu ya Pak. Ada Betul, juga betul. ruginya. Ya. Bapak bisa kasih tips ke kita nggak Pak? Supaya jualan online-nya laku terus. Nah gimana Pak? Untuk laku terus, kalau strategi dari saya sebenarnya satu yang paling penting adalah gambar. Gambar di utama itu harus yang paling menarik. Kalau nggak menarik, orang nggak mungkin klik atau nggak orang nggak mungkin belanja. Benar. Yang kedua adalah kita harus rajin-rajin bikin konten dari barang tersebut. Nah, konten itu ya, apalagi anak-anak ya, kita harus bikin yang menarik, yang terlibat dengan mereka. Nah, ini yang paling penting itu dua ini menurut saya, konten dan gambar di lapaknya gitu. Nah tadi kita udah ngomongin penjualan online. Kan Bapak bilang juga ada toko fisik ya Pak? Iya, Nah betul. sebenarnya kan kalau aku lihat banyak juga orang yang nyari reseller. Yes. Bapak buka reseller juga nggak Pak? Buka, kita tetap buka. Syaratnya apa sih Pak kalau pengen jadi reseller? Kan berarti reseller bisa ada yang offline, bisa juga online. Ya, kan, betul. Pak? Nah bisa dikasih ke info ke kita Pak. Kalau mau jadi resellernya Bapak gimana? Oke, kalau mau jadi reseller tinggal hubungi ke kita aja, ntar kita kirimin barangnya, tinggal belanja dulu aja. Minimum belanja sebenarnya untuk saat ini paling selusin kurang lebih lah ya, kurang lebih. Kemudian ntar akan kita supply juga gambar-gambarnya. Jadi untuk reseller tentunya udah gampang banget, tinggal jualan aja gitu. Itu yang basicnya di online. Tapi kalau untuk di toko fisik itu tinggal belanja, tinggal ya mereka jualan aja, nggak ada masalah gitu. Nah Pak Riki berarti Bapak juga melayani orang-orang yang pengen dropship ya Pak? Iya betul. Silakan Pak kalau mau dropship juga sama atau gimana? Untuk dropship sekarang kita nggak apa-apa, kita terima aja, kita tetap bantu. Mulai dari manapun, dari dropship, reseller, mau belanja toko pun kita bisa terima. Tinggal DM ke kita aja gitu. Pak Riki, kalau boleh tahu, kenapa Bapak daftar mereknya di kami, Pak? Silakan. Oke. Untuk ini menurut saya paling gampang kita reach ya dari media sosial, kemudian tanggapan dari WA-nya pun itu cepet banget dan jawabannya pun bagus, singkat juga, padat juga, jelas juga. Jadi solusi yang kita ada masalah apapun, kita tanya, solusinya tuh cepat gitu untuk balik respon ke kita. Gitu sih. Oke, dan bagus ya Pak, berarti Bapak diedukasi juga sama tim kita ya Pak? Betul. Nah Pak Riki kan kemarin Bapak sudah akhirnya mendapatkan sertifikat dari Kementerian Hukum. Gimana perasaannya Pak? Wah, akhirnya bagus juga nih, akhirnya udah bisa lebih gas lagi. Gas lagi. Happy Pak? Happy. Waduh, semoga dengan adanya sertifikat itu bisa membooster jualan Bapak lagi ya Pak? Yes, amin. Nah Pak Riki, kalau pengen tahu mengenai Zappix atau pengen beli barangnya, itu kemana Pak? Untuk sekarang bisa langsung DM aja ke marketplace kita, itu tinggal kita akan balas gitu. Dan kemudian ada juga di Instagramnya akan di bawah sini. Ya. Oke, jadi semua di marketplace sudah ada ya, kayak Tokopedia, Shopee, ketika ada Zappix itu udah pasti keluar merek punya Pak Riki. Nah Pak Riki, saya doain semoga usaha Bapak semakin lancar, sukses terus, dan jangan lupa sama Firby ya Pak. Ya. Oke, nah pemirsa sekian tayangan kali ini. Apabila ingin mengetahui perusahaan kami, bisa langsung mengunjungi website kami di www.firbypaten.com. Dan apabila ingin konsultasi mengenai masalah hukum, bisa langsung mengunjungi website kami di www.konsultasihukum.co.id. Sampai ketemu di tayangan kami selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Riki. Thank you.